saya tidak paham atas teks aslinya, dan juga karena dalam banyak hal kurang baik pilihan kata dan terjemahan dalam Alkitab yang ada sekarang, sehingga satu persatu bisa dicicil kemelesetan saya atas kata kecil. Begini Pak Yas, usaha mereka selalu sibuk. Akhir-akhir ini saya berpikir dan timbul di hati, apakah lebih baik saya membuka pelayanan sendiri ya? Ada firman ingin membentuk sebuah doa apa? Akan saya buat seperti saat doa setiap Jumat malam bersama Pak Eras yang ditutup dengan firman Tuhan singkat. Karena saya ini seorang penyembah dan saya doa Jumat di Alfa. Kalau Pak Eras melihat saya yang selalu diurapi dalam rumah dan tangan berdekat dan saya bicara hati ini saat menyembah dan selalu menyembah dalam bahasa roh. Saya selalu duduk di tengah di mana kanan kiri saya kosong karena saya takut orang mengganggu bila duduk dekat saya. Saya heboh banget Pak Eras saat menyembah dalam roh, saya bisa mengerti keras dan berdalil. Doakan saya Pak agar Tuhan mengabulkan dan mewujudkan firman saya untuk membuka persembahan doa dalam roh yang ingin mengajak, membawa dan mengajak orang untuk menyembah Bapak. Demikian sharing saya Pak Eras. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan. Kamu orang yang dipilih Tuhan. Nuranimu baik dan kamu menjumpai kebijakan pendeta yang benar. Ya saya kira buat dari sekarang kamu tanya Tuhan, apa yang harus kamu lakukan pekerjaannya? Belum tentu membuka persekutuan doa, belum tentu. Tanyakan sampai kamu menemukan jawabannya. Kau bisa jadi tim berdoa pelepasan di sana. Wanita seperti kamu punya bekal untuk melakukan doa pelepasan, dan kami juga masih membutuhkan pelayan wanita seperti kamu yang hidupnya bersih, nuraninya bersih, dan memiliki kuasa dan hati yang hancur dalam menyembah. Dan biasanya orang seperti kamu memiliki kuasa untuk mengusir masalah. Masuk ke pelayan wanita ya, karena sering ada banyak wanita yang perlu dilayani. Dan saya pria lebih baik digantikan wanita. Bukan berarti. Oke. Selanjutnya dari seorang pria ya, pria usia 60 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Jawa Timur. Semangat, saya. Pada yang saya kasih dan dikasihi banyak para percaya. Saya di sini mencurahkan pemahaman saya, sekaligus saya mau dikoreksi dan diberi penjelasan yang lengkap, supaya pengesetan saya itu banyak karena saya tidak paham atas teks aslinya, dan juga karena dalam banyak hal kurang baik pilihan kata dan terjemahan dalam Alkitab yang ada sekarang, sehingga satu persatu bisa dicicil pengesetan saya atas kata kecil. Begini Pak Yesus, dalam Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7 disebutkan bagian atau kalimat pokok firman yang sama bunyinya, yaitu yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tetapi pada anak kalimatnya bunyinya berbeda. Di Matius 9 ayat 13 berbunyi, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Menurut saya ini merupakan pelayanan untuk memenangkan jiwa atau bertobat. Sedangkan pada Matius 12 ayat 7 berbunyi, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang artinya menurut teguran, supaya orang di dunia ini harus berpindah adil. Mohon penjelasannya yang lebih banyak dan jabaran makna pokok kalimat dalam kedua ayat tadi dalam konteks masa ini dalam benar kecil, yaitu yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Selanjutnya apakah pokok kalimat pada kedua ayat tadi dapat penegasan ajaran kasih adalah berupa tindakan, perbuatan dan pengorbanan nyata yang harus dieksekusi orang percaya kepada sesama manusia secara proaktif, bukan hanya mengasihi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus atau dalam grup lain ibadah komunitas dan sebagainya yang sifatnya vertikal. Akan tetapi mengasihi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus mutlak simultan untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi secara horizontal. Dalam arti bahwa kasih sejati terhadap sesama manusia adalah melakukan aksi atau perbuatan atau tindakan dan pengorbanan, bukan hanya berupa kata-kata, doa dan berkata lembut dengan penuh senyum, sabar dan lain semacamnya. Kasih secara vertikal simultan dengan kasih secara horizontal dalam penuh perbuatan dan seterusnya tadi. Ini menurut saya berpadangan dengan Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripada aku kamu sekalian perbuatan kejahatan. Terima kasih Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ini kalimat yang sama tetapi anak kalimat yang berbeda. Yang pertama, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Untuk Matius 9:13 dilanjutkan dengan aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Ini terkait dengan sikap orang Yahudi yang moralis. Sikap orang Yahudi yang moralis yang mau menawarkan perbuatan baik guna mendapatkan jasa. Tapi mereka tidak minta belas kasihan kepada Tuhan dan tidak berbelas kasihan kepada sesama. Biasa orang moralis merasa diri benar kalau bagi orang Yahudi di hadapan Allah dan menghukum orang yang salah. Makanya di Matius 12 ayat 7, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah terkait dengan penghukuman atau mengadili sesama. Ini luar biasa Alkitab. Matius 9:13, Matius 12 ayat 7 sama-sama memiliki pesan utama yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tapi kalimat berikutnya beda, tapi tidak bertentangan. Oke, jelas. Tidak bertentangan. Yang pertama Anda menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi yang moralis itu mau menawarkan jasa, tapi Tuhan menghendaki belas kasihan. Artinya oleh kemurahan Tuhan mereka dapat pembenaran oleh Allah dan bisa berbelas kasihan terhadap sesama. Oke, itu di Matius 9. Matius 12 ayat 7, Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang dan mengadili secara sebaliknya. Makanya dalam Matius 7:23 Tuhan berkata tidak mengenal orang-orang yang kelihatannya baik merasa sudah berprestasi dalam pelayanan tapi tidak mau tindakan. Betul, tindak Bapak ya apapun termasuk berbelas kasihan terhadap sesama. Jadi jangan merasa kalau konteks kita dikenakan untuk kita begini, jangan merasa sudah menjadi Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat tapi berperilaku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Taurat. Ya, oke cukup. Ini episode 1088. Kita akan ketemu di episode 1089 dan berikutnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita mulai kembali Abang. Senang kita dari Abang. Banyak yang sudah menunggu. Kita masuk episode 1088 ya udah. Ayo kita mulai. Baik, yang pertama dari seorang pria usia 52 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Banten. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan receh Pak. Yang pertama, mengapa di Alkitab terjemahan Elohim diterjemahkan dengan kata Bapa? Sebentar. Elohim diterjemahkan Allah ya, Allah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ini Alkitab punya lama ya. Alkitab yang baru tidak ada kata Elohim, yang ada Theos. Theos sama dengan Elohim diterjemahkan Allah, bukan Bapa. Tapi kepada Elohim atau kepada Allah, Yesus memanggilnya Bapa. Oke. Maksudnya mengapa bukan Bapak itu pakai huruf K atau ayah? Padahal dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Father. Ini bicara soal budaya ya. Panggilan Bapa itu rupanya dianggap lebih sakral, lebih agung, yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang terhormat. Ya. Ini juga mungkin pengaruhnya dengan panggilan Abba, Bapa. Ya. Jadi kata Bapa dianggap lebih agung dibanding Father, apalagi Dedi. Ya, kenapa tidak pakai panggil Dedi? Ya. Oke, saya kira cukup. Ya. Oke, terus saya seorang pengajar sekolah minggu untuk lebih memudahkan penganalogian kepada anak-anak. Saya suka mengajarkan kepada mereka jika kita sedang berdoa kepada Bapa, sebut saja dengan panggilan orang tua kalian di rumah. Misalnya Bapa di sorga, Papi di sorga, Ayah di sorga, dan lain-lain. Menurut Bapak, apakah itu benar? Ada pendeta yang memanggil Allah itu Bapa.
harus membedakan antara ayah di bumi dan ayah di surga. Sebaiknya kita menggunakan Bapa. Kita bersyukur karena dalam bahasa Indonesia ada kata Bapa yang akan membuat kita lebih menghormati Allah. Ya kalau misalnya orang bisa menggunakan kata Allah, silahkan. Kalau di Jawa itu Romo. Kalau Romo itu Bapak. Romo juga bisa digunakan untuk orang tua di bumi ini ya, manusia. Tetapi kalau kita bisa memiliki diksi Bapak adalah baik. Sebab untuk bisa menggunakan kata ayah, sebab untuk bisa menggunakan ayah dengan penghormatan khusus, tidak mudah. Karena satu diksi yang sama. Ya, jelas ya? Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, menikah memiliki 4 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak Eras yang kami kasih. Mohon izin bertanya lagi, sudah ketiga kalinya diapa. Terima kasih untuk setiap jawaban yang sudah diberikan. Menurut yang saya pahami setelah mengikuti seminar Bapak, Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi Tuhan atas surga dan bumi karena berhasil taat sampai mati di kayu salib menjadi pokok keselamatan. Lalu atas dasar apa Tuhan Yesus berkata sebelum disalib dalam Matius 26 ayat 53? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kuasa ini apa sudah ada pada Tuhan Yesus padahal belum menyelesaikan tugas yang Bapak Yahweh berikan? Mohon maaf Pak, saya bertanya ini supaya mendapat pemahaman yang benar sehingga tidak salah mengajar kepada anak-anak saya juga. Sebelum Yesus mati dan bangkit, ya, Yesus belum menerima kuasa pemerintah, tapi bisa minta kuasa untuk mengadakan mukjizat, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, termasuk minta malaikat. Seandainya Yesus minta malaikat, kita tidak tahu dikabulkan atau tidak. Dari sini juga sebenarnya tidak ada satu penjelasan bahwa Bapak akan mengirimkan malaikat membantu dia guna menggagalkan rencana penyaliban. Jangan-jangan malaikat jahat yang mendukung. Ya. Tapi Yesus tidak melakukan kebodohan itu atau kesalahan itu. Yesus memilih memberi diri disiksa, dianiaya, direndahkan. Kalau nggak jelas, jelasin lagi, jelasin Pak. Jelas Pak, itu cukup beres. Oke. Dan saya pernah memohon kepada Bapak di surga untuk memberikan saya peneguhan melalui mimpi bahwa Bapak di surga menyenangkan dan mengasihi saya terus. Setelah kurung baru saya tahu Bapak di surga masih setia. Tapi saat saya bangun, heran tidak bermimpi apapun. Siangnya saya seperti mimpi tapi nyata, paginya bertemu Bapak Eras di doa pagi dan siangnya ketemu Bapak di Bandung. Wah, ini mimpi tapi nyata yang Allah Bapak berikan. Terpujilah Allah Bapak, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub atas kasih setianya kepada kita semua. Sehat selalu Bapak dan Ibu, we love you Bapak dan Ibu, selalu jadi teladan hidup kami sebagai murid Tuhan Yesus. Semangat Pak Eras dan tim Abang yang selalu menyenangkan hati Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus. Salam lahir baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini cerdas, ya. Wanita ini cerdas. Luar biasa ini wanita cerdas. Senang bisa bertemu dengan wanita secerdas Anda dan Anda berkata I love you, kita juga berkata we love you. Terberkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, jemaat Katolik, tinggal di Nusa Tenggara Timur. Yang mulia Bapak Gembala Ernst Susantono, berkenan dan dengan segala kerendahan hati saya, mohon Bapak Gembala dapat memberikan ungkapan yang telah Bapak Gembala Ernst doakan dan berkati. Untuk proses pemulihan sakit jantung dan gastritis kronik dari suami saya, dan juga doa pemberkatan minyak urapan untuk keluarga kami, anak, cucu, menantu, dan juga saya pribadi. Agar Tuhan memberikan kasih karunia dan hikmat marifatnya. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Gembalaku, Pak Ernst Susantono. Saya setia mengikuti pengajaran Bapak dan intens ikut doa pagi bersama Bapak Yesus. Saya bangun lebih awal dan tidak mengenal absen jam 4 waktu Indonesia Barat. Saya mulai sampai ajal saya tiba. Pendamping konselor kami, Ibu Esther dan Ibu Doli Wijaya. Pak Eras, terima kasih banyak sebelumnya. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala juga keluarga kami. Juga keluarga kami setia mendoakan Bapak juga Ibu. Kakak Stefan keluarga juga Kakak Stefanis keluarga. Tuhan Yesus berkati banyak Bapak Gembala. Terima kasih. Oke, kita akan tidak lanjuti pergumulan ibu ini. Ya, oke. Ya, teruskan. Selanjutnya dari seorang baru. Ini ibu meyakini kita ini hamba Tuhan yang benar, sampai minta pengurapan. Kita akan mengajar jemaat untuk tidak mengkultuskan pendeta, juga tidak menjadikan sesuatu sifat. Walaupun dalam kenyataannya kita melihat bahwa sapu tangan rasul pun bisa dipakai. Jadi ada hal yang sulit dipahami, tapi kenyataan seperti jubah Yesus dipegang, kuasa mengalir. Tapi itu Yesus Pak. Orang percaya juga diberi kuasa, bahkan Yesus berkata, kamu akan makan hal-hal seperti aku lakukan bahkan lebih besar. Jadi tubuh kita harus kudus. Dan kalau kita kudus, kita punya pengurapan. Sesuatu yang menempel di tubuh kita bisa menjadi punya kuasa. Seperti Pak Yuda pernah tahu kan, yang ruku yang banyak setan. Saya pegang aja, tidak itu ada setan. Karena kuasa itu mengalir. Tapi kami akan tidak lanjut. Ya, saudara kita, terima kasih untuk kepercayaannya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat dari salah satu gereja karismatik. Shalom, status saya punya suami tetapi 90% kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga saya sendirian, dimakan sendirian. Karena suami saya hanya pulang 2 kali dalam sebulan. Jujur saya sudah tidak cinta dengan suami karena begitu banyak kekecewaan. Tetapi saya masih dalam ikatan pernikahan karena saya ingin anak-anak tetap ada sosok ayah. Apakah tindakan saya benar? Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Pulang 2 kali sebulan itu maksudnya karena dia bekerja atau punya istri lain. Kalau dia punya istri lain atau itu tidak benar, percuma juga punya ayah yang tidak menjadi contoh. Ini jadi presiden buruk. Saya tidak mengharapkan Anda cerai, tetapi kalau suami datang hanya karena mau tidur dengan istri, sementara dia punya wanita lain, itu tidak menjadi contoh. Nanti suatu hari anak Anda juga bisa berbuat begitu. Pulang sebulan dua kali, itu tidak benar. Lebih baik tidak punya suami. Kalau tidak, gini, saya kan tidak tahu kenapa pulang sebulan, 2 kali sebulan ini. Tapi kalau dia pergi tidak bekerja hanya karena ada rumah lain, sebaiknya jangan pulang. Sebaiknya bisa saja, tapi jangan cerai. Ya, dan jangan melayani hubungan badan dengan pria yang punya perempuan lain. Anda bisa kena penyakit. Anda pertahankan supaya anak memiliki apa ya, seorang ayah. Tapi kalau ayah tidak diteladan malah merusak. Lebih baik tidak pernah punya ayah supaya tidak ada teladan yang buruk. Oke, saya kira itu. Ya, saya kira itu. Tidak usah pulang, tapi jangan minta cerai dulu. Oke, saya kira cukup. Tapi ini mesti tanya lagi, supaya saya jangan salah menjawabnya. Ya, tanya lagi. Oke. Berikutnya pada seorang wanita usia 45 tahun, ya, menikah memiliki 2 orang.
mana saya selamat setelah dirawat di ICU dan ruang perawatan selama 1 minggu. Kini usianya 23 tahun dan memiliki watak yang keras, arogan, dan sering berontak, sampai keluar masuk rumah sakit jiwa sebanyak 8 kali. Saya sering menyesali karena pernah meminta dia hidup saat hampir mati. Kalau saja dulu saya tidak pernah minta hidup dia, mungkin dia sekarang sudah damai di surga. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan saya kalau sebenarnya dia tahu apa yang bakal terjadi dengan anak saya ke depan? Seperti bangsa Israel tidak diizinkan punya raja, tapi karena permintaannya begitu keras dalam tingkat tertentu, Tuhan harus mengabulkan. Karena Tuhan punya tatanan di dalam dirinya. Itu mengerikan. Seperti Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, Allah tidak menghalangi. Ada tatanan-tatanan seperti ini yang kita harus tahu. Makanya paling nyaman itu dulu. Aku berserah pada pengaturan. Tapi untuk ibu ini, Anda masih punya kesempatan anak ibu bisa diselamatkan. Ya, kalau ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan, masih ada kesempatan. Kami akan mendampingi ibu. Ya, kasihan. Ya, sedih 8 kali Tuhan masuk rumah sakit jiwa ya. 20, masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Setahu saya, Tuhan tidak akan menuruti mau saya jika saya meminta sesuatu yang membahayakan saya. Pada waktu itu kalau ibu berkata, tetapi kehendakmu yang jadi, mungkin tidak jadi. Tapi Anda mungkin tidak berkata begitu. Pokoknya nggak mau tahu Tuhan. Oke, itu mengerikan. Bener juga guys. Seringkali kita tuh ngomong ya, ini ngomong nih, ya Tuhan, biarkan ini untuk kemuliaan, ini untuk begini. Bener juga, makanya nggak terjadi gitu kan. Ya bener. Coba kalau kita maksa terjadi, tapi ternyata di akhirnya ya, kita nggak tahu ya kan. Nah itulah yang terjadi. Memang bener ya. Terbuka otakku itu emang bener sih, terbuka guys. Sekarang saya minta, saya nggak mau tahu Tuhan sama hidup suci. Nah, Itu baru benar. Aduh, ya teruskan. Ibaratnya Tuhan tidak akan mengabulkan permintaan saya saat saya minta segelas air karena ternyata air tersebut beracun. Bagaimana mungkin akhirnya Tuhan membiarkan saya minum racun ini hanya karena saya pengen minta segelas air itu? Apakah anak saya masih ada kesempatan untuk menjadi baik dan normal karena saya melindungi saya bersama keluarga hidup berdekat dan menyenangkan hati Tuhan? Mohon maaf jika terlalu panjang dan agak rumit pertanyaan saya. Nah, ini nggak rumit. Masalahnya nggak, penjelasannya nggak rumit. Yang rumit itu pemecahannya. Bukan rumit. Ini saya bisa mengerti masalah. Yang rumit itu pemecahannya. Begini Bu, usia berapa itu? 45 ya. Waktu dia menikah masih muda juga. Oke. Kami akan bersama ibu. Saya mendampingi ibu. Saya akan berdoa juga. Ikut doa pagi bersama kami kita. Iya Bi. Ikut menangis bersama. Iya. Bukan izin berikan bangunan. Ikut menangis bersama. Kita berjuang merebut anak ibu bersama saya. Ibu jangan putus asa. Sebenarnya ibu sedang marah. Ada sedikit kemarahan dalam Tuhan. Sampai ibu memberikan ibu sekali racun tadi. Apakah Tuhan masih mengizinkan saya minum racun? Kalau ibu maksa minum juga. Tuhan itu punya tatanan itu yang mengerikan. Nah, seringkali saya khotbah soal tatanan dan ini harus buat kita takut dan menghormati Allah. Oke? Sudah jelas. Oke, ibu ini lagi marah ya. Sedang marah. Seandainya waktu itu anak ibu betul-betul meninggal dan dia dibangkitkan, ibu kan berkata, mosok minta anak dibangkitkan dalam orang mulai. Dari mana ibu nasi? Seandainya waktu anak itu saat kecelakaan di ruang ICU, ibu ngotot, tapi nggak dibangkitkan, nggak disembuhkan. Ibu kan berkata, Tuhan itu gimana sih? Sudah nangis sampai keluar air mata darah kok nggak dijawab. Mungkin gitu. Sekarang kebalikan kan. Tapi wis apa bu, bareng-bareng kita mendoakan anak itu. Sekarang saatnya berkata, Tuhan, dia milikmu. Aku serahkan dalam tangan wis. Apapun yang terjadi, aku berserah padamu. Ibu hidup dalam kesucian menjadi kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan ibu terluka. Oke, itu saja. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah jemaat GSI. Saya cuma mau berpendapat dari seseorang yang bertanya di abang. Saya lupa abang beberapa. Jemaat Rehoboth ada yang mau stay di tempat atau makan di mall menunggu ibadah berikutnya. Dalam kurun kata awal, kadang stay 1 jam sebelumnya. Dan orang yang bertanya apa tempatnya komplain tentang penyembahan sebelum ibadah yang hanya 10 sampai 15 menit. Lah gimana Pak? Kan kita mau ibadah. Ada orang dengan ribu masalah, bahagia, sedih, dan mereka merasa dinaikkan mood, berantakan. Dari moodnya ibu dinaikkan, dari mood berantakan jadi Baik, gitu. ya. Sebelum ibadah, jeda cuma angkat spending make saja, bersyukur jemaatnya, dimanja sama PL 1 gereja, tidak disodorikan kolektor, adem, nyaman, pencahayaan bagus. Saya mendukung 1000% apa yang Rehoboth lakukan untuk jemaat. Lah, kadang-kadang malah sering jemaatnya masih sibuk handphone dalam game scrolling yang tidak penting. Apa tuannya menurut saya sudah berjuang memberikan yang terbaik dalam berkhotbah. Sekian saja pendapat saya, terima kasih buat semuanya dan saya selalu berbapak dan pengajar. Terima kasih Bu Lisbeth. Bu Lisbeth usia 54 tahun, terima kasih untuk dukungannya. Kami tetap membuat play service atau penyembahan sebelum kebaktian. Kalau saya tidak ada, nanti Pak Sutardi, Pak Yehuda, Pak Edi Simanjuntak, Pak Andri, siapa, atau anak saya Stephen kalau dia ada. Mantap. Terima kasih Bu Lisbeth. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 33 tahun, menikah, tinggal di Jawa Timur. Pertanyaan tentang teologi atau ayat ayat. Yang pertama dari Kejadian 16 ayat 7 sampai 14. Di sini malaikat Tuhan disebut Tuhan dan Kejadian adalah Musa yang menuliskannya. Mengapa bisa malaikat Tuhan disebut Allah dan bisa berbicara atas dirinya sendiri? Allah itu sering tampil, namanya teofani, sebagai malak Yahweh. Malak itu malaikat atau messenger, Yahweh itu Yahweh. Itu memang multidimensionalnya Allah. Allah di surga rohnya di mana-mana. Dan Allah juga bisa menyatakan diri dalam berbagai penampakan. Seperti ketika dia menghadapi Musa, Abraham. Abraham ada dua yang lain, ini pasti dua malaikat ya. Terus Allah Yahweh sendiri. Kok tampil, kok makan gitu ya. Biasa saja. Saya kira cukup jelas. Oke. Ayat yang kedua, jadi malak Yahweh itu bisa Yahweh sendiri, bisa malaikat utusan. Jadi kalau itu malaikat utusan biasanya nolak di sebelah. Kalau menerima penyembahan biasanya itu Yahweh sendiri. Terus, Kejadian 31 ayat 11 sampai 13. Mengapa malaikat Allah berkata, akulah Allah yang di Betel itu? Bukannya Allah yang di Betel itu adalah Allah Yahweh yang disembah Abraham. Mengapa malaikat Tuhan menyamakan dirinya dengan Allah? Apakah ini ada kaitannya dengan Trinitas? tidak ada Trinitas. Di perjanjian lama Yahweh itu sendiri. Tapi bisa tampil dalam berbagai pernyataan. Dan Allah itu bisa dikaitkan dengan tempat. Aku Allah yang di Betel. Aku Allah El Shaddai. Aku Yehova Rafa yang menyembuhkan. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi di tempat yang berlangsungnya peristiwa itu terjadi. Tapi pelakunya hanya satu, Yahweh. Tidak yang lain. Ya. Sebab kalau kita memandang itu yang lain, tidak ada dasarnya di Alkitab. Tidak ada dasarnya. Ya. Oke, teruskan. Kalau lagi kalau tambahan, Pak Yuda. Cukup jelas. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 42 tahun,
menikah memiliki 1 orang anak tinggal di Jawa Barat. Jemaat GSKI. Jemaat GSKI ya, oke. Terus Terima kasih atas pengabdian Bapak Eras dan tim dalam melayani kami jemaat, bahkan orang di luar jemaat Bapak. Sangat luar biasa dan hati Bapak seperti hati Yesus Kristus. Pak Eras, saya memiliki ipar juga jemaat GSKI. Suaminya berumur 57 tahun dan sudah pensiun. Ipar saya berumur 50 tahun. Mereka mempunyai anak berumur 20 tahun yang kuliah sambil bekerja dan ada 11 tahun yang masih kelas 4 SD. Keluarga ipar saya ini hidupnya pas-pasan, namun banyak dibantu oleh kakak dari suaminya. Kakak ipar saya dalam urusan istri sering mengeluh jika suami tidak sepakat untuk mencari uang, walaupun sudah pensiun, dengan menjadi supir ojek online karena mereka masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan anaknya yang masih sekolah 4 SD dengan alasan pendapatannya kecil. Kakak ipar saya juga mengalami trauma karena waktu mengandung anak pertama, sikap suaminya kasar dan tidak hormat kepada keluarga istri, dan juga pernah ada kecurigaan sang suami berbuat tidak senonoh kepada pembantu mereka dulu. Mengintip saat mati. Oh ya, suaminya itu dulu rajin untuk ibadah di Rehoboth ya. Namun karena hidupnya semakin susah, suaminya jadi malas untuk beribadah kembali. Bahkan sekarang sempat berucap bahwa menjadi pemuka agama atau ustaz banyak uangnya. enggak lah, nggak semua ustaz banyak uang juga. Ada ustaz yang banyak uang, ada ustaz yang nggak punya uang, ada pendeta yang banyak uang, ada pendeta yang nggak punya uang. Jadi jangan salah mengerti, ini salah mengerti. Terus, for your information, sang istri tetap setia beribadah hingga saat ini, walaupun ada sikap yang saya nilai kurang tepat, yaitu suka membicarakan keburukan suaminya ke keluarga sendiri. Oh ya, karena saya nilai keluarga ini membutuhkan uang, saya pekerjakan kakak ipar saya untuk menyetrika di rumah saya dengan gaji sekian. Mohon pencerahan dan saran dari Pak Eras terhadap Sebenarnya gaji 700 sebulan. Mohon pencerahan dan saran dari Pak Eras terhadap keluarga kakak ipar saya, karena kakak ipar saya sempat berpikir untuk bercerai. Namun karena khotbah dari Pak Eras, kakak ipar saya terus bertahan. Terima kasih Pak Eras atas saran yang mau jadi ustaz ini. suami dari kakak ipar. Suami kakak kandung berarti. Iya, kakaknya sendiri nih ya. Jadi dari iparnya itu malah sering bantu ya. Tapi kalau dia kasar terhadap mertua, lalu ada perbuatan tidak senonoh mengintip pembantu, moralnya rendah. Sekarang tidak tepat lagi, memang moralnya rendah. Lalu apa yang diharapkan dari penanya? Saran dari Mama. Saran saya begini, saran untuk dia bukan Anda. You harus mendampingi kakak ipar you. You harus mendampingi kakak ipar you, tidak berpihak di kakak kandung. Yang itu jelas salah. Kakak kandungnya kan laki-laki. Seperti iparnya perempuan punya suami, yang iparnya ini. Itu saudara dari istrinya. Oh iya, dari istrinya. Ada anak. Dia punya istri. Ini kakak iparnya itu kakaknya atau adiknya. Karena suaminya bukan kakaknya. Oh iya, sorry. Sebutannya kakak ipar juga. Oh iya, betul. Istrinya punya cici. Ya, istrinya punya kakak di sebelah perempuan. Oh iya, bisa ya. Kalau di luar ada julukan yang khusus di luar tempat oke. Kakak ipar dari istri. Kakak ipar dari saudara istri. Jadi perannya laki-laki punya istri. Istrinya punya kakak perempuan. Iya, saudara istri. Oke. Jadi dampingi saja dengan baik kakak ipar ini ya. Dan you juga dampingi dan jangkau suaminya untuk supaya bertobat. Ini proyek Anda, oke? You punya proyek ini, bukan proyek orang lain. You dampingi istri kakak iparmu, dampingi. Bagus karena kalau kasih pekerjaan nyetrika dan lain-lain 700.000 per bulan. Saran saya kalau Anda punya duit lebih, tapi jangan jadi kayak kepastian, jadi kok jadi juta-juta setengah ini. Sekali-kali ini gajimu aku tambahkan, gitu. Sekali-kali begitu. Dan jangan pelit membantu anaknya yang masih kelas 4 SD. Kasihmu yang nyata ini akan mengubahkan. Lalu jangkau suaminya untuk bertobat. Anda punya kans untuk menyelamatkan keluarga ini. Saya mau berkata, Anda hebat. Oke, tonton teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI. Shalom Bapak Pendeta Erasus dan semua tim Abang. Saya pernah mengirimkan pertanyaan melalui Abang. Saya berterima kasih Bapak Pendeta Erasus sudah menjawab pertanyaan atas masalah dalam hidup saya di Abang episode 959 di menit kesekian. Saya masih memiliki beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai masalah yang saya hadapi. Ini waktu itu saya nasihati seharusnya kamu tidak menikah lagi ya. Ibu cari Tuhan dulu dan lawan masalah yang kesucian gitu ya. Oke, terus Ini saya memiliki beberapa hal hal yang ingin saya tanyakan mengenai masalah yang saya hadapi perihal suami saya yang selalu mencari keributan dengan saya terkait keuangan. Yang mana saya membantu penjualan sebelumnya dari pagi pukul 8.30 sampai 9.30 malam ya. Setengah 9 malam. Saya buka toko handphone di salah satu mall. Suami saya malas tidak mau membantu kalau ada konsumen, tetapi penghasilan profitnya dia ambil dengan alasan untuk bayar utang kartu kredit. Ketika membutuhkan uang, dia memaksakan harus ada. Kalau belum ada, dia cari gara-gara sampai berlaku kasar ke saya. Suatu ketika saya benar-benar tidak tahan atas perlakuannya, akhirnya saya ke kantor polisi membuat laporan KDRT. Singkat cerita, polisinya memberikan saran agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, tapi harus ada saksi dari pihak kepolisian. Akhirnya kami sepakat bahwa yang menjadi saksi adalah RT, polisi, keamanan kampung, dan ditandatangani di atas materai. Jika suami saya berbicara dengan orang lain, dia sangat sopan, tetapi dia bersikap berbeda terhadap saya dan anak-anak termasuk orang tua saya. Suami saya tidak pernah merasa bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan melalui usaha kami dan selalu merasa kurang. Padahal saya sudah kontak-panting mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya. ini menikah lagi. Ini istri kedua ya. Suami kedua. Terus, selama ini saya merasa ditekan seperti sapi perah, yang kebutuhan utang-utang dia harus diutamakan, sedangkan kebutuhan saya dan anak-anak tidak diperhatikan oleh dia. Sehingga saya harus meminta bantuan kepada tante saya untuk memegang keuangan dan pembukuan saya, dengan maksud agar saya dapat memperoleh uang untuk biaya anak-anak saya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Uang selama ini kalau dipegang dia tidak pernah ada, dan bilangnya selalu kurang. Padahal selama ini saya tidak pernah dikasih uang sama dia buat kebutuhan. Tapi semenjak dipegang tante, keuangannya itu profitnya ada. Tapi kalau dia kumat, dia habisin semuanya. Dia ambil semua uang dan barang-barang di kontak. Saya juga sudah konseling dengan seorang bantuan dari GSKI. Suami saya pun diajak ketemu, tapi sikap suami saya sebentar sadar, sebentar kumat. Mohon nasihat Pak Erasus, saya harus bersikap seperti apa untuk menghadapi suami saya. Pak Erasus pernah bilang untuk diam dan ikut doa pagi. Itu sudah saya jalani sampai saat ini. Demikian Pak, mohon pencerahannya supaya pikiran saya tidak dirusak dengan kata-kata. Saya kira kamu sudah kehilangan hidup. Kamu pisah untuk sementara dan biar dia merasakan bagaimana hidup tanpa istri. Ini suami umurnya mungkin 40 sekian ya. Dan ini suami kedua ya. Dia bawa anak jelas ya. Ini ibunya diperas ya. Bodoh sekali nikah dengan pria yang hanya memeras tenaganya. Akhirnya nggak bisa bisaan uang. Dan uang itu lama nggak jelas ya. Sementara saya kira pisah dulu. Dan suami suruh berubah, kalau nggak bisa berubah, pisah dulu. Dan jangan nikah lagi lah. Udah urus saja anak itu. Jahat menurut saya suami. Dia hanya memperdaya istri, menambahin anaknya 2. Lalu dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak cinta. Dia hanya mau jadikan kamu babu. Ya. Dan tidak menghargai kamu. Ya, itu benar-benar. Untuk sementara waktu pisah dulu saja. Biar masing-masing merenungkan hidup. Dan kalau sampai kamu harus merawat 2 anaknya, rawat saja karena itu untuk kepentingan Tuhan. Ya. Tapi bapaknya harus dirawat, jangan tidak bisa dirawat. Ya. Kalau saya jadi bapaknya perempuan ini, jangan berkata begini juga. Tidak salah. Kamu kehilangan hidup. Kamu nggak bisa
Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abang. Ini masa episode 1087. Mari Pak Yuda kita mulai. Baik, Pak, yang pertama dari seorang pria usia 33 tahun. Amin. Belum menikah, tinggal di Jawa Timur. Ya. Shalom Pak Pendeta Erasus, mohon izin untuk bertanya. Apakah senang pergi jalan-jalan ke tempat wisata alam? Tidak boleh, Pak. Karena saya merasa hanya ini yang bisa membuat saya lepas dari kepenatan dan kesepian, yaitu dengan melihat indahnya wisata alam yang seringkali membuat takjub saking indahnya. Saya sudah tidak punya orang tua. Terima kasih, semoga Bapak dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Orang yang tidak bisa menikmati hidup di bumi ini, saya kira tidak bisa masuk surga. Karena surga itu juga seperti bumi. Jadi harus bisa menikmati kenikmatan makan, minum, tidur nyenyak, pemandangan alam seni. Hanya tidak terbelenggu, hanya tidak terikat. Nah ini yang harus dipahami. Kalau saya sering mengatakan jangan punya kesenangan, bukan berarti tidak boleh menikmati sesuatu. Artinya jangan hal itu menjadi pusat, puncak, sentral kebahagiaan kita. Indah kok menyaksikan pemandangan alam. Saya pun juga ada waktu untuk rekreasi dengan keluarga, harus juga menyediakan waktu itu. Oke? Boleh ya, asal jangan terikat dan jadi tujuan hidup kita. Selanjutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, sudah menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Banten, jemaat gereja Protestan. Ya. Shalom Pastor, suami saya baru saja diajak kerjasama dengan mantan gebetannya untuk jangka panjang. Suami saya setuju dan excited untuk melakukannya. Gebetan ini semacam pacar ya. Dari awal pacaran, saya sudah sharing kepada suami bahwa saya tidak nyaman kalau dia bekerja sama dengan wanita ini, mau itu short term maupun long term project. Dari pas pacaran, ibu wanita ini bilang tidak apa-apa kalau deketin cowok lain yang masih pacaran. Kalau tiba-tiba saya dan suami berantem tanpa sebab, saya lihat handphone suami, apakah dia dan wanita itu lagi kontekan atau ada kerjasama lagi? Ternyata memang benar. Ketika saya tanya balik ke suami, kalau saya yang bekerja sama dengan mantan gebetan atau mantan saya, apakah dia setuju? Dia pun jawab tidak setuju. Di sini saya merasakan, kok begitu? Puji Tuhan kita tercukupi dan masih ada opsi bekerja dengan klien lain. Jadi bisa banget kalau suami menolak untuk bekerja sama dengan wanita ini maupun keluarganya. Saya bingung apakah saya harus support kerjasama ini atau bagaimana. Mohon sarannya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kamu harus berkata tegas bahwa kamu tidak setuju. Kecuali kamu yang menjadi objek atau subjek kerjasama dengan orang tersebut, atau paling tidak kamu terlibat penuh di dalamnya. Tetapi saya lebih menyarankan tidak. Apa artinya uang kalau itu rumah tanggamu hancur? Itu saja, lakukan ini dulu. Tapi kalau suamimu berkeras, memang dasarnya dia membuat salah. Saya kan juga berpikir, nggak apa-apa, kamu kan ada niat kan, nggak apa-apa. Tapi di situasi tertentu saya pernah membuat dia jatuh. Nggak apa-apa, layani pejabat itu atau pengusaha itu ke tempat-tempat yang tidak patut. Ya, kamu kan tidak ikut terlibat. Kamu kan hanya mengantar dia. Tapi di tempat itu dia bisa jatuh. Demikian pula dengan keadaan suamimu. Mestinya tegas kamu menolak. Katakan bahwa kamu harus kerjasama atau kamu terlibat langsung atau belum. Tetapi itu pun mestinya tidak perlu. Untuk apa? Anaknya udah ada ya? Anaknya 2. Oh ini 2 orang. Saya lihat ini mengerikan. Ya. Memang ini bisa menghasilkan uang. Dan kesempatan cari uang juga bisa lewat opsi lain. Kenapa tidak opsi lain saja? Kasih tahu untuk apa kita berumah tangga kita hancur. Kasih tahu. Suamimu ceroboh. Dia belum pernah jadi orang miskin. Kalau Tuhan pukul dia miskin sampai makan tidak bisa, baru tahu. Ya. Tapi tolong kamu jagai dia. Kiranya Tuhan melindungi kamu. Oke. Pertanyaan dari seorang pria usia 60 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat GSKI. Pak Erasus, hamba Allah, Bapak Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang meneruskan kembali pemberian teladan kepada manusia, seperti teladan yang telah diberikan Yesus sebagai anak manusia dalam rumah Allah, ketika masih melayani di bumi. Izinkan saya untuk memberikan analogi awam saya tentang firman yang telah menjadi manusia dan Roh Kudus dan Allah Bapa. Dalam kurung artinya bukan secara teologi karena saya buta teologi. Begini, analogi awam sederhana saya dan jauh dari kerumitan penjelasan dari para teolog Kristen di tempat lain. Manusia diibaratkan Allah Bapa. Manusia mempunyai kata-kata atau kalimat atau perkataan yang pada Allah Bapa dikenal firman. Kalau manusia berkata-kata atau berbicara atau memberi perintah atau berkhotbah tentang suatu hal di suatu waktu dan tempat, maka manusia tersebut tetap dapat berkata-kata atau berbicara atau memberi perintah atau berkhotbah sama persis tentang hal yang sama di tempat lain. Demikian seterusnya. Karena kata-kata, ucapan, perintah dan khotbah tersebut tidak berkurang atau hilang dari dalam diri manusia tersebut kecuali sudah menutup mata. Begitu juga Allah Bapa telah berfirman agar Maria anak darah mengandung dalam rahimnya dengan kuasa Roh Kudus yang merupakan Roh Allah Bapa itu sendiri. Dan lahirlah manusia dalam kurungan manusia yang diberi nama Yesus. Firman Allah Bapa tidak berkurang sedikit pun dari dalam diri atau pribadi Allah Bapa, atau firman tetap utuh dalam diri Allah Bapa pasca Allah Bapa berfirman supaya Maria anak darah mengandung dan melahirkan Yesus. Sebelum itu juga sudah berulang-ulang Allah Bapa berfirman dalam menciptakan alam semesta raya beserta isinya, serta dalam kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, dan firman Allah Bapa tetap utuh di dalam dirinya atau tidak berkurang sedikit pun firman-Nya. Menurut pikiran logika awam saya yang buta teologi, bahkan pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, harus dimaknai Allah berfirman. Analoginya manusia, bahwa manusia berbicara, raja bersabda. Ih, cantiknya kau deh. Ih, kayak apa kan adik ini? Waduh, kecamparannya nanti. Kok nggak ada topik di sini kan? Kayak gini bahaya bang. Konten kali. Dan ketoprak telur. Sedia ketoprak telur, udah gitu aja. Sedia ketoprak telur, udah gitu aja. Yang memang ada yang dijualnya singkat pada ketoprak aja. Jadi ngapain ditulis sedia? Soalnya banyak gitu. Soalnya banyak kali menu kau itu. Ini mana kau banyak? Kau jual pakai kursi itu. Stok itu doang. Agak lain ini kuliah. Ih, cantiknya kau deh. Ih, kayak Rapatar kan? Adik ini Rapatar versi perempuannya. Sadar gak sih? Buatnya besok udah mau foto wisuda. Foto wisuda kau. Kalian udah tamat TK belum kan? Oh, nggak tamat abang deh. Tapi yang tamat dong si TK juga lah. Lu udah sama? Aku udah mau tamat sih. Udah mau SD. Oh, mesti ya. Kita nggak tamat. Kita adalah bodoh ya. Kita adalah para bodoh. Jadi senyum kau Yang itu. malam-malam sih ya. Tuh, jendela. Oh juga. Oke guys, pengharapan ada CCTV. Nggak apa-apa deh, ada CCTV. Mau ada siaran TV, mau TV, OJTV pun gitu nggak apa-apa deh. Aman itu. Rapatar versi cewek, ya kan? Ya kan? Dugaan aku nggak salah kan? Kawan. Ini ada WhatsApp itu. Nah, biar kalian tahu ini adalah bibit-bibit kita ngecek Senin, balasnya 2 minggu lagi ya. Next up. Panas. Dikasih. Langsung dipasok ada kunci lagi. Agak lain kau nih. Jangan cedera. Tengok yang lain. Yang lain.
semua. Tapi ibu ini yang paling pro. Nampak pengalaman ini. Yang kuat waduh, kecamparannya nanti. Bahaya kali. Kasih keras mah, kasih keras coba lagi. Oh iya ya benar, aku ingat ya, aku pernah di chat lah, chat A, ini chat ini nih setahun kemudian baru balas. Bener ada yang begini, aku udah yakin gak bakal berintegritas buat bikin bisnis apa juga, tutup mata ya kan, nah nggak usah dibahas tentang itu. Ada yang kayak gitu guys ya, bukannya nggak ada, di muka bumi ini tuh ada orang-orang seunik itu, ngerasa cakep aja loh, di pikiran gue cuma kayak gitu dong, ngomong ngerasa cakep aja loh, skip, nggak ada kayak gitu. Yang lain kan tipis-tipis aja contohnya ini kan. Yang lainnya lain tengok. Tipis-tipis aja, tipis-tipis. Yaudah kita next. Who is the best apps in Play Store? Kita di Instagram, si Abdi Pajebu, Yata, Limit. Ya tap. Hati kita kah? B Instagram. Who is the best app in Play Store? Jadi ini aplikasi yang paling the best gitu. Apa dari A sampai E? The best apps in Play Store, Apa itu? I have used the power of my mind, and the best app in Play Store is Tunggu dah fokus. Cok, kok tahu dia? Kok tahu dia? Kok tahu? Kan nggak ada tahu di sini kan? Di Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, apa ada tahu? And the best app in Play Store is Tunggu dah fokus. Tahu dia terus katanya. Kok dia tahu? Aku sih nggak tahu tahu apa? Ya kan? Kita nggak tahu kan? Diam. Tutup ya pintunya. Kawan kau kan lagi ngumpulin cakra kawan dari sini nggak? Detik-detik mobil kebakar. Aduh, ada aja lah. Emang ini kan kebakar gitu, coba nanti diabu-abukan. Editor ya. Ini kebakar, bahaya. Berapa ini? Mana sangkanya? Ya mana? Belum banyak yang tahu kan nyata. Langkah hitam langkah. Emang ada? Langkah hitam adalah langkah paling langkah di dunia. Namun ini hanya dicatat. Enggak pernah rasa seumur hidup aku tahu ada langkah hitam. Langkah, karena langkah apa? Karena langkah aku tidak tahu. Rupanya karena aku bodoh. Ini tolong di-tag buat teman kamu yang suka berada. Suruh banyak minum air putih. Aku ini pagi ini udah bangun. Begadang aku. Kasihan lu ginjalnya, nanti lecet, harganya turun. Ya, tolong di-tag orang yang suka berada. Emang bisa lecet begadang? Emangnya ginjal kita bang? Lecet dia. Kan udah apa? Ginjal kalian udah lecet belum? Kalau belum, coba komen. Kalian suka begadang atau tidak? Kalau suka begadang berarti ginjal kalian lecet minus pemakaian. Next up. Amin, berdoa aja. Pada bintangnya itu berdoa aja, minta permohonan. Biasanya kayak gitu. Mana bisa? Permintaan permintaan gue yang enggak balik dia coba lagi balik lagi ini dia. Ada rupanya atas ini pada atas. Berapa semua? 10.000. Jangan motor bang, ya Allah bang. Jangan motor ikut semuanya itu semua yang abang beli. Semua yang abang beli. Ya kan kata semua yang abang beli. Jangan semuanya jangan. Masa begitu? Bilang nih, kita mau babai dulu ya. Enggak mau babai dia, jangan dimatiin dong. Live-nya apa bilang? Nangis jangan bang, tengok AB nangis ini bang. Jangan bikin AB nangis. Swingnya AB katanya. Enggak mau babai. AB mau tetap live dia 24 jam. Bapak dulu. Kayak mana? Tapi nggak boleh. Kayak mana? Nggak konsisten AB. Next lah. Tuang semua bahan lalu kocok 1 menit. Kayak gini nggak percaya. Mana saya percaya? Nanti kocok 1 menit kocok dia. Kan tapi kok bawa kawan. Jangan dong, hei. Bahaya gue nih bang. Bawa kawan dia. Tuang semua bahan lalu kocok 1 menit. Udah bang. Mendingan udah. Ditengok-tengok makin jauh bang. Next ya. Jangan. Tapi kalau apa ya sarang tawon itu kalau dia didiamin aja nanti menyengat orang. Soalnya di rumah dia buat sarang kan. Ya jalan terbaik memang harus dibuang ya guys ya. Dibakar biasanya. Kayak gini bahaya bang. Kerja yang sangat bagus. Sangat berguna bang. Abang menyingkirkan sarang tawon tersebut. Tiba-tiba udah sekeluarga apa tahu. Udah sekeluarga dia. Udah jadi keluarga besar dapat kopi siap. Dicari karyawan jual bakso. Syarat coba sendiri, keliling sendiri, bikin sendiri, modal sendiri. Sistem bagi hasil 50%. Dicari karyawan jual bakso. Coba sendiri, keliling sendiri. Sedih awas. Sakit perut tuh ini jadinya. Nggak beres, tahu mulu. Bikin sendiri, modal sendiri, tapi mau sistemnya bagi hasil 50%. Sepak aku kayak kalau itu aja. Next lah. Nggak boleh gitu. Malu dia. Abangnya kaget sampai kita. Abangnya kaget. Malu jadi apa itu menutup? Langsung mau ditutupnya mas pakai masker. Begitulah teman-teman ya. Saling melengkapilah dalam hidup ini. Mau melengkapi seperti apa terserah kalian. Suka hati kalian. Bagaimanapun ya suka kalian gitu. Gak usah banyak pikiran atau apa. Memikirkan ini gagal soal ini. Udah kita lengkapi aja hidup. Apa yang kurang kita cari melengkapnya. Seperti beliau ini. Yang ini gigi tengahnya tidak ada. Kata dia. Sebentar katanya. Dia ternyata punya gigi tengah. Dia hanya gigi tengah aja yang ada. Melengkapi sekali bukan gitu. Next ya. Enggak, kenapa tiba-tiba di box Messi? Kenapa? Dibalas lagi sama BB. Big box battle ini.
Ada orang lewat sampingnya, kamu mengganggu. Diganggu, nggak bandel kali ini. Wih, kan. Punya juga dia punya juga. Ya. Ada arenanya mereka. Wih. Masuk hati kan, udah pusing aku nanya segitu aja lah untuk video kali ini. Thanks semua udah bergabung sama GTV yang menonton dan jangan lupa Mak saya suruh kita break sebab abang hitam sangat. maknya mandang visi, tangan tuanya mandang visi. Nggak masuk like, komen, dan subscribe. Yang udah lama like, komen, dan komen. Karena kalian udah yakin kalian udah subscribe aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Di sini link ada di deskripsi. Kalian boleh juga kirim-kirim video-video puni-puni yang ada di reels Instagramnya kan, daripada kirim sama kawan kalian tidak digubris. Langsung aja tanpa berlama-lama guys. Langsung aja kita kemana? Langsung aja kita ke video. Ngomong apa? Gua bisa kayak bukan intro ya. Oke guys, sekarang aku udah ada di Instagram. Tanpa berlama-lama kali udah ini. Langsung aja kita tengok konten reels Instagram kali. Ada aja. Masa aku kayak apa ini? Coba lah. Kan baru mulai. Ini adalah Batman teman-teman. Enggak lah ya. Ini adalah hantu-hantu. Memang pakai sunscreen dia. Kena matahari langsung dekat kali matahari dia ya kayaknya ya. Atau sama diangkat. Tak diungkap. Aja. Tukang becak masa bisa jadi model. Nah ini yang kayak gini yang aku suka. Tukang becak masa bisa jadi model. Kasih paham wak. Kasih paham aku. Jadi model. Vibes-nya kayak om-om orang kaya gitu kan. Kayak om-om orang kaya. Yang tinggal duduk uang datang sendiri gitu kan. Auranya seketika berubah jadi bos-bos besar gitu kan. Yang kalau nongkrong bahas saham gitu ya kan. Jago nenek ini, jago. Dribbling gol yang sangat epic teman-teman. Intinya dribbling. 5, 6, 8, 9 rusak. Ke 9 rusak dia. Terduduk. Yang next yuk. Katanya, bayang kali kau. Bang, matanya mukanya aja bang. Kau bang, dia penonton aja yang nengok backgroundnya. Bandel kali. Udah, gitu aja. Tengok kamera aja, nengok kamera aja, tengok dia wajahnya yang imut mungkin ya kan. Kayak penasaran gak? Torbut. Bang, coba pegang. Bandel kali. Bandel kali memang yang komen ya. Bisa gitu. Itu udah pro itu. Apa lagi? Nggak bang. Nggak dong. Tidak dong. Nggak dibalik dunia ini. Tidak. Ini dia teflon dijadikannya skateboard. Manusia yang selanjutnya ini. Skateboard. Jadikannya teflon. Baca lah komennya. I'm watching your video since I was a kid. Alah apa lagi? Alah paham aku. Baca Inggris komennya. Next. Mak saya suruh kita break sebab abang hitam sangat. Maknya mandang visi. Mama kakak apa ya? Mama calon mertuanya mandang visi. Bosan abang juga bisa doa. Nggak masuk surga tiba-tiba nggak. Tiba-tiba kau di surga aja. Terang aja wajah kau itu. Dinaikannya brightness-nya. Nggak itu bang. Ditengok mama aja tetap aja kayak gitu. Inilah ketika kegelapan dimintai keterangan. Kayak gini. Udah apa kau bisa bang. Next lah. Buat Arif yang udah nolak cinta aku. Buat Arif. Dengar ya Arif ya. Arif seluruh dunia dengar. Buat Arif yang nolak cinta kakak ini. Tengok after before-nya. Ini sebelum. Setelah ditolak Arif. Bagus Arif. After before kan. Bukan tadi versus barusan enggak. After before. Dia sebelum dan sesudah gitu. Before after before itu salah. Tapi jangan tadi versus barusan gitu. Baru kali. Nggak jangan. Next lah. Wih. Main biliar. Kasih paham bang. Aslinya bos Kasih besar. paham. Keblot. Shot bang. Tas. Tepat. Sorong bolanya. Tak. Tuan. Iya ulang aja. Tiba-tiba. Lanjut kawan, saya terjebak di sini selama 3 hari. Lama di sini ya. Thank you kawan. Siapapun yang komen ini, terima kasih. Kita next yuk. Kita langsung terjebak aja. Next. Resep inspirasi DEBM. Wah, apain dia nih? Menyusun beras ya. Memparkirkan sebutir beras. Rajin kali sampai rapi beras itu ya. Tadi kan bagus. Tadi bagus kali rapi kali petengok kayak parkiran mall. Dan kita pancur karena kita habis posisinya. Suka pulau iya juga. Berapa min totalnya? 40 gelas. Aku cowok paling jenius di Indonesia. Jerome Pauline aja kalah. Jerome Pauline aja kalah. Fungsi titik cowok apa ya?
fungsi tete cowok. Ada aja bahan-bahan overthinking kita ya. Cuma kita sepintar-pintarnya kita masih belum tahu apa fungsi apa tete cowok. Apa biar ada hiasan aja di dada kami gitu, biar nggak kayak punggung. Mana ya kan? Kalau polos aja kayak punggung, nggak bisa nandakan. Bang, fungsi tangan T-Rex apa? Fungsi tangan T-Rex, ya Allah kok nambah overthinking lagi kau ya. Fungsi tangan T-Rex lagi. Tadi bilang lagi fungsi tete cowok itu apa? Tangan T-Rex. Ya itu makan ini juga. Ngapain ya? Fungsi tangan T-Rex untuk garuk punggung. Nggak bisa ya. Banyak kali overthinking kalau dibaca komennya semua. Next. Pasti nggak berani sepil foto dulu. Wih, mana berani kalian? Kakak berani. 2020. 2021. Kasih paham kak. Perubahan kakak tiap tahun. 2022. 2023, 2024. Nggak ada yang tahu. 2023. 2024 loh. 2024. Wadah. 2025 mungkin ya. 2025 kan belum ada yang tahu gitu kan, prosesnya belum selesai. Ada yang support aku akhirnya dan bisa bikin overthinkingku menjadi lurus. Prosesnya belum selesai, masih panjang lagi prosesnya. Kan sabar, nanti di-spill lagi. Buat rumput untuk 2 kelinciku. Singkat padat 2 kelinci. Semoga aja dia suka. Alhamdulillah 2 kelinciku masih stay di kandang. Gua ambil. Rumput untuk 2 kelinciku. Semoga aja dia suka. Semoga aja dia suka, dia perhatian gitu. Ini kan dari 2 kelincinya belum makan, dikasihnya rumput. Bagus lah, saya buat apa ya, motivasi untuk kita untuk memberi makan 2 kelinci. Tahu sih kita yang makan. Alhamdulillah 2 kelinciku masih stay di kandang. Masih stay di kandang dia. 2 kelinci. Di komen nama brandnya langsung. Kasihan kelinci sendirian. Aduh, kau ada aja ini 2 kelinci nih. Masuk sini kemarin. Masuk di sini bisa lu taruh apa brand 2 kelinci. Kita bikin 40 kelinci masuk ini. 2 kelinci sangat lucu ya. Kasihan kelinci sendirian, padahal berdua. Kelincinya sangat lucu kali lah. Selain lucu, garing dan nikmat. Ya, Nisha. Tebak mana sendok yang gua gambar? Ini yang gua gambar nih, namanya kayak pensil. Ini gila. Ini ya, ini yang gua gambar. Kan? Kok tengok itu tebak anak? Bandel-bandel aja. Pening aku. Kesel cuma masih bisa bertahan. Masih bisa. Next. Apa lagi? Mana videonya? Ya Allah, wifi-nya ngelag sekali. Kok gerak? Nggak bisa dipencet. Kok gerak? Kita next lagi. Masih gerak. Elon Musk nggak ada. Dia kan buat wifi itu kan. Ada yang mau masuk kemari. Something went wrong. There is no baik. Dapat dia bahasa Inggris. Udah, capek aku dah. Kita aja lah untuk video kali ini. Nggak tahan. Nggak bisa. Dan segitu aja. Untuk video kali ini, thank you banget semua yang udah bergabung. Dan jangan lupa. Nah ini dia, gue demen kalau misalkan perempuan-perempuan yang nggak terlalu memikirkan gengsi, punya badan yang bagus ya kan, naik motor gue juga aman-aman aja gitu. Coba aja sekarang mungkin. Yes, cukup. Bro, ya gimana kabar kalian? Aman enjoy ya, gue selalu doakan semoga kalian sehat selalu. Enjoy aja di channel Bang Andri Suhen. Enjoy semuanya sehat selalu, dimudahkan rezeki kalian semuanya. Amin. Itu yang Bang Andri Suhen harapkan. Dan gue cuma minta tolong ke viewers gue nggak mau lagi ada baca komentar yang bang gue lagi galau, gue baru diputusin, bang gue galau banget bang, ngeliat cewek gue dibawa orang segala macam. Itu apa anjir? Lo nggak boleh selemah itu hidupnya. Gue nggak mau penonton gue lemah hanya karena cewek. Ingat kata ibu kita. Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. Itu dengar. Makanya kita sekarang enjoy saja, senang-senang, klik like, klik subscribe, dukung Bang Suhen untuk bagi-bagi lampu merah, terus 3 juta subscriber nanti. Gaskan. Aku suka cowok yang pendiam, gak banyak tingkah. Ini banyak cowok. Itu yang disuka cewek sekarang, emang bad boy kayak gitu. Bukan ngisep-ngisep gitu, seneng banget anjir. Nah ini pendiam nih. Alah. Ini kering gitu nggak keluar gitu. Polanya terus bang ya. Sampai akhir zaman gitu-gitu aja kontenmu. Ini dekat aku nih ngomong Pak Gana nih. Apa kita undang aja guys ya? Kita undang aja dia cok. Tolong abangnya kalau nonton ini Bang Muhammad, Rizky. Kita collab bang yuk. Kita jumpa, kita bikin konten bareng, kayaknya seru banget nih bang. Gua mau belajar. Nah, gua mau belajar di sini bang. Bapakku ketahuan pelihara sukma di garasi. Astagfirullahaladzim, masuk. Astagfirullahaladzim, apa itu cok? Apaan cok? Supaya kalau ngeliat kejelasannya guys, ini apa guys? Apa itu anjir? Satya, Pidato Ketua Umum Banteng. puji syukur dipanjatkan kepada Nah, gua mau belajar di sini bang.
kita panjatkan kepada Allah. Pada jalan. Allah, Allah, puji syukur ke Allah. Katakan, ke Allah, buset. Ini yang bikin kalah kayaknya nih. Pesona janda 20 hari cerai. Pesona janda 20 hari cerai. Ada. 20 hari. Lu kalau kredit barang pun belum jatuh tempo lu 20 hari. Ini saya 20 hari. Aduh, gua gak bisa ngomong lagi udah nikah nih susahnya nih. Mana pakai? Aduh, udah tiu. Boleh lah yuk maki yuk. Ayo suka cocok nih. Pesona anak kelas 3 SMP. Bentar dulu nih, kan bukan berarti kita yang merasa ketuaan ya. Lo ngerasa sih atau gue doang? Kalau ngeliat anak-anak SMP, SMA sekarang kita mateng banget loh. Dari segi tabungkasnya udah LPG super. Itu gimana? Apa karena kita yang emang udah tua juga? Lagi langka. Gak, intinya LPG 3 kilo lagi langka, 12 yang lagi banyak, 15. Gimana? Atau kita ngerasa dulu SMA emang masih muda? Orang itu juga ngerasa begitu, tapi orang yang lebih tua melihat mereka tuh tua juga. Gimana sih? Kok sebenarnya SMP udah jadi loh? Jadi pulang keluarga, bukan itunya. Maksud gue tuh udah sedewasa itu gitu. Coba masih pertama lu mencintai gitu. Apa saya udah nggak protes karena saya cinta sama satu teman yang namanya Lenny. Saya menikah tahun 2004 dengan dia. Nanti 2 tahun setelah menikah dia ketahuan selingkuh sama teman saya sendiri. Saya perlukan istri saya di kamar lagi pelukan. Hancur saya. Akhirnya saya ceraikan dan sampai sekarang saya udah nggak bisa mencintai lagi. Ya pesan saya kalau dia udah menikah lagi, sebagai ayah udah belajar dari kesalahan. Saya udah ikhlas, saya udah bisa membaik kamu. Walaupun saya udah nggak bisa mencintai lagi. Respect buat bapaknya, tapi bukan karena wanita ini, karena Lenny aja emang ngasuh. Emang Bu Lenny aja ganjen kali Pak. Gak semua Pak, perempuan itu Bapak masih bisa mendapatkan perempuan yang lebih dari Bu Lenny. Bu Lenny itu udah biji kopi sering anu nih, gemet-gemet gitu loh. Lenny anjing, kan? Makanya gue bilang, Bu Lenny nih. Ya pengen ke Banten. Jumlah janda Banten meningkat jadi 19.031 orang. Paling banyak di 3 Raksa. Aku juga janda dari Banten, umurku 23 tahun, karena nikah umur 19, rumah tangga cuma 5 bulan. Gue sekarang tuh di daerah gue juga kemarin sempat ada kayak di foto apa gitu guys, di daerah gue ya. Itu saking banyaknya janda yang umurnya itu kayak masih Masa 19.000 orang? Itu daerah gua lu, 19.000 orang. Wah, di luar nalar gitu ya. Tapi udahlah, please, jadilah keep calm. Ya kan? itu 20. Prima bawah lagi, udah jadi janda. Maksud gua, lu tuh patokan lu menikah itu sebenarnya apa sih? Karena gua jujur banget nih, mungkin kalau gua bilang, lu kalau nikah lu udah siap, udah mampu. Terus ada orang bilang, nggak begitu. Berarti lu langkahin yang pasal, lu nggak percaya kalau rezeki itu udah diatur. Bukan begitu. Gampang. Semua butuh persiapan. Nggak terus tiba-tiba. Ikhtiarnya juga harus ada, maksud gua. Dari awal lu harus mempersiapkan, sekiranya lu udah matang, udah mapan, dan segala macam. Baru, nah setelah itu baru rezeki lagi diatur dengan Allah, gitu loh maksud gue. Karena orang tadi kan rezekinya nggak begitu. Nggak terus gambling cuma modal duit orang tua, lu gaji belum ada, kerja belum ada, terus nikah. Nggak gitu kan. Tapi faktor terbesar menurut gua tuh, gara-gara ekonomi satu juga itu bisa jadi ya guys. Faktor terbesar menurut gue. Gue kaget gitu. Nggak setua itu dong gua. Sampai dinamo lu karena nggak punya mobil. Oke. Gua nggak tahu ya. Gua orang ini papa aja nih. Harga sepedanya lo. Bang, harga sepedamu bang. Sini bang, sini. Sini gua beli dah. Kalau emang nggak mau sini gua beli. Wah, nggak bisa nih. Nggak bisa anjing. Cici paling susah ditiru, Bray. Helikopter, Bray. Ya kalau Pajero doang mah gampang. Helikopter. Ya tahu lo Pajero pinjam orang banyak beberapa Pajero. Nah, helikopter nih emang udah pasti di kampung lo satu punya helikopter. Kan enggak juga lo. Wah, ini susah banget ditiru, Cok. Gokil. Enggak bisa nih. What the heck? Ini dua ini jadi enggak bisa ditiru sama orang tuh, Cok. Nah, ini batu bara tuh belakangnya. Terus batu bara segitu berapa duit ya, guys? Tuh, kita taruh, Cok. Ayo, kenapa? Bisa nih, aku tentara Kak. Nanti, kasih tentaranya kan. Bisa langsung aja kerja capek. Enggak begitu loh. Sabar, mbaknya. Di luar banyak orang yang kerja tuh. Aku demen pengen suntik. Alah, sunat lagi aja 2 kali tuh, kan seru. Nah, ini deh. Gue demen kalau misalkan perempuan yang enggak terlalu mikirkan gengsi. Punya badan yang bagus ya kan. Naik motor band juga aman-aman aja gitu. Coba aja dia sekarang mungkin. Sebenarnya tuh perempuan ngerasa bahwa laki-laki dunia ini kurang banget atau gimana sih? Mbaknya kenapa harus dengan yang terlalu tinggi? Yang mulai keropos, yang mulai minta ganti kaki-kaki. Kenapa yang muda? Ibu kangen banget dengan anak grup pentas, Bu. Udah ngajar SMP kan? Lah, ibu kok ngajar SMA udah lah. Ini kahin ibu, ele. Baby. Udah Bu, jadi honorer aja udah gak apa-apa lah. Masih ngajar SD guys, gak hebat dong. Masih ngajar SD, ngajar SMA dong. Penuh tantangan dan
laki. Pakai nanya lo. Woi Bagi. Ya noleh lo noleh. Ya bener emang. Ya namanya dipanggil bang kan nggak salah cok. Lagi bro. Anjir. Woi woi woi. Mio apa nih cok? Anjir ini dosa banget Mio-nya nih. Wah gokil sih. Di Cikro sama Mio nambah 1 juta tidak. Tapi Cikro lihat seumuran kita umrohin. Ya bang. Kayaknya nggak bisa dikasih. Tangkep lo bang. Itu kenapa apaan cok? Apa sih itu? Monyet pakai topeng. Anjir mau gitu sini cok. Ini motor apa sih? Ini bodinya MM. 4 silinder cok, gak mungkin. Kayaknya memang harus jadi member OnlyFans MS Breu ini kayaknya guys. Wah ini tangan saya memang pro men. Itu semuanya kita dicuci pesan, bukan semuanya tambah merupakan motornya. Ini suspek lah biar kita kenal dan usah bahas langsung saja ke video. Ci, 14.000 itu semuanya kita dicuci pesan, bukan semuanya sama merupakan motornya. Wah diambil, lu gimana bosku? Kayaknya masih dibawa cok, kampret lah. Tapi sih lagi ya. Memang ini lah gunanya kamera mahal, bisa nge-zoom ya kan. Ini gunanya, fungsinya ini dia. Itu nggak apa yang lebih gua fokus. Anduknya. Ini anduk itu pakai anduk bengkel. Ini anduknya. Sampai warna kuning aja berubah warna hitam cuy. Hijaunya pun udah hitam-hitaman ini kayak anduk daki, ngerti nggak sih lu? Anduk yang dipakai untuk lap leher, ketek, anjir barber-shop yang sangat-sangat higienis. Luar biasa. Wah ini si Hyper ya. Memang atas tertutup. Tapi gampang dibuka. Saya gampang dibuka apa? Hatinya kalau dinikahi. Ya, kalau tadi serius, perempuan mana yang tidak membuka hatinya? Benar kan? Itu dia. Es krim. Air got itu air kencing. Es krim naik. Indonesia 2045 generasi emas. Generasi emas di mana nih? Ngapain itu minum air got? Tidak ada manfaatnya. Ah, generasi emas. Itu sih gue tapi suka-suka lah ya. Lumayan juga sih ya, udah hiburan nonton hal-hal yang model begini. Tapi kalau bisa jadi contoh ya guys ya, jangan goblok soalnya. Ari, aku mau ambil dulu ya. Aduh, susah masuk surga cocok. Wah. Waduh. Apakah ini dinamakan dengan alumni Tabrut? Anjay. Gambaran karena di masa tua jangan dong. Iya juga ya. Buat ya untuk cewek-cewek yang punya aset gede. Kalau masih muda memang kenceng, tapi kalau udah tua keler juga sih anjir. Nyeler bahasanya anjir, nyeler maksudnya jatuh. Bukan jatuh juga apa sih namanya ya? Melar, nah itu dia maksud gua melar. Kayak wewe gombel anjir goblok. Kenapa kamu buat aku begini? Betul gak gua kesel. Ngajarin mak gua di TikTok. Mak gua sama TikTok hari-hari scroll TikTok. Ingat barang bagus dibeli. Kalau pakai duit dia kasih enggak apa-apa. Tapi pakai duit gua belinya. Terus mak gua kemarin nanya, "Gua gimana cara buat video enggak gua?" Gak bakal gua ajarin ya. Gak bakal. Yang lucu mah gua tiba-tiba bagi kontennya enggak aneh-aneh. Terus para biar di bos. Gak gua ajarin gua bilang anak durhaka dah. Ini galur. Gila, pelosotan diberi cabang sama safety guys. Maksudnya dari beton, cok. Yang gua tahu tuh harusnya dari plastik fiber, ini dari beton. Itu pantat, cetak, tulang ekor kena bisa meninggal, cok. Tapi gua gak heran ya. Lu tuh gak heran apa? Berenang pakai kemeja, pakai celana jeans, memang beda kali lah persiapan ini guys. Lu mau ngantor atau mau berenang sih, heran gua, cok. Maju lu semua yang mau ambil papa gua, yang ambil pelakor. Maju ya. Dia gak diambil, masih artinya meninggal wafat kan. Bapak gua dulu pergi jaga dakan lagi, cok. Siang masih keteh bareng, subuhnya mati. Apa gak kaget gua ya kan? Yang lain kan ada masa persiapan gitu ya, kayak masuk rumah sakit 2-3 minggu, lemes. Itu udah masih apa ya kayak udah kita ikhlaskan, pergi. Udah ikhlas ya. Jadi enggak tiba-tiba siapa yang enggak kaget, men? Kayak surprise motherfucker. Jadi tiba-tiba hidup gue jadi susah jadi yatim anjir. Dari kemarin lewat mulu ya MS Breu. Di TikTok gue anjir. Apakah ini sudah saatnya Teguh Suwardi mendaftar OnlyFans MS Breu? Anjay. Soalnya gue sering nonton video MS Breu tapi itu yang kayak idos-idos gitu ya. Gue gak mau bayar, mahal gitu ya. Jadi gue cari di Twitter ya, di X ya kan, dosen-dosennya. Coba Teguh telah bernafsu tapi tidak akan modal men. Aduh. Kayaknya memang jadi member OnlyFans MS Breu nih kayaknya guys. Wah ini tangan saya memang pro men. Menilai apa yang dilakukan ibuku. Today, mau gacuan gak bun? Kakak, udah mau buka cerai ayo. Tiba-tiba buka cerai. Gimana kakak? Ya udah gak apa-apa. Gak berguna juga ada dia gak apa-apa. Jadi kita dulu atau cerai dulu nih. Atau sekalian gitu ya, di ruang sidang makan gacuan boleh juga tuh. Tapi gimana ya guys ya, bukan gue pengen ngejelekin kaum gue sendiri, tapi memang ada juga laki-laki pemalas, tidak berguna gitu ya. Terlalu pinjol, kalau terlalu pinjol terus yang penting sih oke lah ya. Kayak orang tuanya sakit mau nggak mau pinjol. Ini enggak pinjol, duitnya diputar ke judi slot kan tololnya ditabung gitu. Memang kaum
Itu gak ada dagingnya, men. Cuma duri doang. Udah lepasin lagi lah. Kalau perlu dimasukin ke setting biar gemuk ya. Peng gitu. Tinggal berapa lama aja nanti sebegininya. Yang diselingkuhin, aduh cewek cantik itu selingkuh. Yang selingkuh. Kok gue jadi Minecraft aja. Aduh, menurut gue jatuh, gak boleh. Cuma lu selingkuh bang, kampret apa gak emosi gue lo. Maksudnya ceweknya cantik, itu gak ganteng tapi selingkuh kan kampret apa gak emosi gue. Lagi pacaran sama aku. Laki-laki itu tidak pernah menghina sesama laki-laki, tapi kalau laki-laki dia hobi selingkuh, yang diselingkuhin wanita cantik rela, apa namanya gak apa-apa dihujat ya. Pak, gue sih gue memang atau tulis sih gue sih. Mantap cantik itu. Aduh, itu kasaran. Oh iya iya. Oh gini, iya iya iya. Orang kesel banget gue met. Iya. Pesona makeup nawar harga kak. Cuma jangan dibuat jadi ondel-ondel juga mbak. Ini udah kayak putih cat tembok cok. Lehernya juga gak di make upin, gak dikasih foundation. Jadi ini sama ini beda banget cok. POV lagi makan tapi nasinya ada batunya. Oh iya, batu kerikil. Ya gak batu ulekan juga anjir. Kalau batu kerikil ya batu kecil, tapi bukan batu itu. Dia jatuh kan goblok ini kantor anjir. Ya, kaki ke satu patah masih punya tingkat. Kayaknya dua-duanya patah dulu nih biar tobat ya. Udah patah satu, tetap aja gak mau sakit ya. Patah dua-duanya kayak gini. Oke guys, stay tune sampai akhir, gue harap lo. Oke guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Udah ditemenin sampai habis 50 menit. Nanti kita bakal nonton lagi seperti biasa. Jangan lupa